Tuan Hakim, apakah sebabnya rakyat senantiasa percaya dan menunggu-nunggu datangnya Ratu Adil? Apakah sebabnya sabda Prabu Jayabaya sampai hari ini masih terus menyalakan harapan rakyat? Tak lain ialah karena hati rakyat yang menangis itu tak habis-habisnya menunggu-nunggu, mengharap-harapkan datangnya pertolongan, sebagaimana orang yang dalam kegelapan tak berhenti-hentinya menunggu-nunggu dan mengharap-harap. Kapankah matahari terbit? Soekarno, 1930, Indonesia menggugat. Datangnya Sang Ratu Adil, Satrio Piningit. Prabu Jayabaya dianggap sebagai raja terbesar kerajaan Kediri. Beliau memerintah sampai tahun 1157 Masehi. Bertemu kembali dengan kami, Our Channel yang selalu memberikan informasi tentang perjalanan sejarah bangsa. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Berdasarkan Prasasti Padelegan II, 23 September 1159 Masehi, diketahui bahwa raja yang memerintah adalah Sri Sarweswara. Sri Sarweswara adalah Raja Kediri yang diperkirakan memerintah sekitar tahun 1159 sampai 1161 Masehi. Gelar abhisekanya adalah Sri Maharaja Rakai Sirikan Sri Sarweswara Janardana Watara Wijaya Agraja Sama Singhadani Warya Wirya Parakrama Dikjaya Utungga Dewa. Sri Sarweswara juga tercatat dalam Prasasti Kahyunan 23 Februari 1161 Masehi. Dari prasasti-prasasti tersebut diketahui bahwa nama pejabat Rakian Mahamentri saat itu adalah Mahamentri Halupaji Ragadaha dan Mahamentri Sirikan Panji Isnanendra. Tidak diketahui pula kapan Sri Sarweswara turun tahta. Berdasarkan Prasasti Angin tahun 1171, raja yang memerintah kerajaan Kediri adalah Sri Aryeswara. Berdasarkan Prasasti Angin 23 Maret 1171, raja yang memerintah kerajaan Kediri adalah Sri Aryeswara dengan gelar Sri Maharaja Rakehino Sri Aryeswara Madhusudana Watara Ari Jamuka. Tidak diketahui secara pasti kapan Raja Sri Aryeswara naik tahta sebagai Raja Kerajaan Kediri. Peninggalan dari raja ini adalah prasasti angin dan lambang kerajaan Kediri pada masa beliau adalah Ganesa. Raja dari kerajaan Kediri selanjutnya
tercatat di dalam prasasti jaring adalah Raja Sri Gandra. Berdasarkan prasasti jaring 19 November 1181 Masehi, yang memerintah kerajaan Kediri adalah Sri Gandra. Beliau mempunyai gelar Abhiseka Sri Maharaja Koncarya Dipa Handa Buwana Pada Laka Parakrama Anindita Digjaya Utunggadewa Sri Gandra. Dalam prasasti ini diketahui bahwa nama-nama hewan mulai dipergunakan sebagai nama depan dari para pejabat kerajaan Kediri, misalnya menjangan puguh, lembu agra, macan kuning, dan lain sebagainya. Tidak diketahui kapan pastinya beliau naik tahta, dan belum diketahui juga kapan sebenarnya beliau turun dari tahta. Tercatat dalam naskah kitab Pustaka Raja-Raja Bumi Nusantara, yang merupakan bagian dari naskah yang disusun oleh Pangeran Wangsakerta Cirebon. Dituliskan, dimulai ketika Sri Gandra menjadi Raja Kediri pada tahun 1103 tahun Saka. Besar sekali keinginannya untuk memperluas kerajaan Kediri. Sri Gandra yang bergelar Sri Koncaryanda Buwana Palaka Parakrama Nindita Digjayu Tunggadewa kemudian bersama angkatan perang Kediri menyerang dan menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di pulau bumi Nusantara, termasuk yang ada di Pulau Jawa dan pulau-pulau sebelah timurnya. Armada lautnya yang besar berangkat beriringan menuju ke utara, ke timur, ke barat. Mereka selalu mendapat kemenangan dalam perangnya. Akan tetapi, kerajaan-kerajaan di sebelah bagian barat semua sudah tunduk kepada kerajaan Sriwijaya. Oleh karena itu, bala tentara Kediri lalu menyerang kerajaan Sriwijaya. Demikianlah armada Laut Kediri dengan Sriwijaya berperang di tengah Laut Jawa Barat. Pada peperangan itu keduanya bertempur dengan gagah berani, tiada yang kalah, masing-masing kembali ke negerinya. Cita-cita Sang Prabu Kediri tidak tercapai, sedangkan kerajaan Sriwijaya tidak berani untuk menyerang Kediri. Dengan sendirinya, Raja Sriwijaya kemudian menyuruh utusannya pergi kepada Maharaja Cina, memberitahukan dan meminta bantuan Sang Maharaja Cina agar kerajaan Kediri yang ingin menyerang kerajaan Sriwijaya. Bukankah sudah lama kerajaan Sriwijaya bersahabat dengan kerajaan Cina? Begitu juga kerajaan Kediri juga sudah lama bersahabat dengan kerajaan Cina. Tertulis bahwa Maharaja Cina mengutus dutanya dengan membawa 2 pucuk surat, yaitu sepucuk surat diberikan kepada Raja Sriwijaya dan yang sepucuk lagi diberikan kepada Raja Kediri. Hal ini dilakukan oleh Sri Maharaja Cina supaya kerajaan Kediri dan kerajaan Sriwijaya segera mengakhiri perseteruan di antara mereka serta segera mengadakan perundingan.
Raja Kediri saat itu adalah Sri Gandara mempertimbangkan kembali dan mengakhiri perseteruan dengan cara menjalin persahabatan. Adapun yang dijadikan tempat mengadakan perjanjian persahabatan kedua negeri adalah Sundapura di bumi Jawa Barat. Yang menjadi saksinya dari beberapa negeri, yaitu utusan dari negeri Cina, utusan dari kerajaan Yawana, utusan kerajaan Shaka, utusan kerajaan Singhala, utusan kerajaan Champa, utusan kerajaan Gaudi, dan beberapa utusan kerajaan dari bumi Barata. Dengan segala usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya selesailah dengan sempurna dengan mempererat persahabatan dan saling bekerja sama di antara Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Kediri. Keduanya mentaati isi perjanjian persahabatan itu. Kemudian Kerajaan Sriwijaya sejak saat itu menguasai pulau-pulau di bumi Nusantara sebelah barat serta Kerajaan Sanghyang Ujung, sedangkan Kerajaan Kediri semenjak itu menguasai pulau-pulau di bumi Nusantara sebelah timur. Disebutkan negeri-negeri yang berada wilayah Kerajaan Kediri adalah Tumapel, Bantayan, Medang, Luwuk, Hujung Galuh, Makassar, Cenggi, Butun, Gurun, Banggawi, Tenggara, Kunir, Nusa Bali, Galiau, Bedahulu, Selaya, Luar Gajah, Sumba, Sukun di Taliwang, Solot, Dompo Sapi, Muar, Sanghyang Api, Wandan, Bim, Ambuan, Seran, Maloko, Hutan Kapuas, Lombok, Kantingan, Mirah, Sampit, Saksakani, Kutalingga, Lawai, Kutawaringin, Kandangan Dilanda, Sambas, Tirem, Sedu, Bruneng, Kalka, Saludung, Solot, Pasir, Tanjung Pura, Barikwa, Disawaku, Tabalong. Demikianlah kekuasaan Kerajaan Kediri di zaman Sri Gandara yang berada di sebelah timur bumi Nusantara. Dengan demikian kedua kerajaan Kediri dan Sriwijaya senantiasa baik dalam persahabatannya. Berdasarkan Prasasti Semanding pada tahun 1182 Masehi, raja yang berkuasa di Kerajaan Kediri adalah Sri Kameswara. Sri Kameswara adalah raja dari Kerajaan Kediri yang pemerintahannya sekitar tahun 1180 sampai 1190. Beliau bergelar Sri Maharaja Sri Kameswara Triwikrama Watara Ani Wari Wirya Anindita Dikjaya Utunggadewa. Tidak diketahui kapan beliau naik tahta. Peninggalan sejarahnya adalah Prasasti Semanding 17 Juni 1182 dan Prasasti Ceker dengan angka tahun 11 September 1185 Masehi. Pada zaman pemerintahan Sri Kameswara, Empu Darmaja menggubah kekawin Semaradana. Tidak diketahui kapan Sri Kameswara turun tahta, namun berdasarkan Prasasti Kemulan 1194, raja selanjutnya adalah Raja Kertajaya. Raja Kertajaya mempunyai gelar Abhiseka Sri Maharaja Sri Sarweswara Triwikrama Watara Anindita Srenggalancana Dikjaya Utunggadewa. Bukti sejarah dari keberadaan Raja Kertajaya adalah
Prasasti Galunggung tahun 1194, Prasasti Kamulan tahun 1994 Masehi, Prasasti Palah 1197 Masehi, Prasasti Wates Kulon 1205 Masehi. Dalam teks Pararaton, Raja Kertajaya disebut dengan nama Prabu Dandanggendis. Diceritakan pada akhir pemerintahannya, ia menyatakan ingin disembah sebagai dewa oleh semua pendeta, baik Hindu maupun Buddha. Tentu saja keinginan raja tersebut ditolak, meskipun Raja Dandanggendis memamerkan kesaktiannya di depan para pendeta Hindu dan Buddha dengan cara duduk di atas sebatang tombak yang sedang dalam posisi berdiri. Para pendeta akhirnya meminta perlindungan kepada Ken Arok yang merupakan bawahan dari Raja Dandanggendis yang sedang menjadi aku di daerah Tumapel. Raja Dandanggendis sama sekali tidak takut terhadap Ken Arok. Ia mengaku hanya takut dan bisa dikalahkan oleh Dewa Siwa. Mendengar pernyataan itu, Ken Arok pun menggunakan gelar Batara Guru, nama lain dari Dewa Siwa, dan ia bergerak memimpin tentaranya untuk melakukan penyerangan ke kerajaan Kediri. Perang besar antara Tumapel melawan kerajaan Kediri terjadi di dekat desa Ganter. Terjadi pada tahun 1222 Masehi. Para panglima dari kerajaan Kediri yaitu Maesa Walungan, adik dari Raja Dandanggendis, dan Gubar Baleman berhasil dibunuh oleh Ken Arok. Raja Dandanggendis pun melarikan diri dan bersembunyi naik ke kahyangan. Dengan kalahnya Raja Kertajaya, maka kerajaan Kediri ditaklukkan oleh kerajaan Tumapel yang dipimpin oleh Ken Arok. Kediri jadi daerah bawahan. Sri Maharaja Kertajaya adalah raja terakhir dari kerajaan Kediri yang berkuasa pada tahun 1194 sampai 1222 Masehi. Pada akhir dari pemerintahannya, ia dikalahkan oleh Ken Arok dari Tumapel atau Singosari, yang menandai berakhirnya kekuasaan kerajaan Kediri. Dengan berakhirnya kerajaan Kediri, berdirilah kerajaan baru yang dikenal dengan nama Kerajaan Singosari. Bagaimana perkembangan Kerajaan Singosari sejak didirikan dan sampai keruntuhannya? Seperti apa yang terjadi di dalam perjalanan Kerajaan Singosari? Tunggu tayangan kami selanjutnya. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.